Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Video kali ini saya ingin menanggapi satu pertanyaan dari ibu siapa waktu itu saya lupa ya. Kemarin ya, yang jelas kemarin. Nah, beliau komen mengenai anggrek Grammatophyllum teman-teman. Ya. Jadi beliau menanyakan, saya beli anggrek grama, kondisinya gundul. Nah, kira-kira kapan berbunganya, atau kira-kira lama nggak berbunganya atau cepat nggak berbunganya, seperti itu teman-teman ya pertanyaannya. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjawab itu, dan semoga ini juga bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semuanya, juga saya pribadi. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang dari penyampaian saya, silakan teman-teman tanggapi ya, baik melalui komen di video langsung atau teman-teman bisa komen via WA ataupun DM Instagram, seperti itu teman-teman. Nah, jadi sebelum saya lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video dari kami tentunya. Semoga video kali ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke. Jadi begini teman-teman, saya sudah punya dua anggrek grama. Yang satu ini hasil kultur alias beli dari kondisi seedlingan teman-teman ya. Kebetulan ini silangan dari Grama Martae dan Citrinum. Kemudian di sebelah kanan ini ada Grammatophyllum measursianum yang saya beli waktu itu batang gundul teman-teman. Dua batang gundul. Yang satu yang sekarang menguning ini teman-teman ya, yang sudah mulai coklat. Nah, jadi belinya batang gundul dua ini ya, sama ini. Nah, ya, dua batang gundul, dan sekarang sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 anakan teman-teman. 7 sebenarnya, cuman yang satu saya potong di sebelah sini ya. 7 anakan ya. Saya rawat selama 3 tahun baru berbunga teman-teman ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ibu itu, kalau ibu belinya waktu gundul, asalkan ibu merawatnya bagus, tidak menutup kemungkinan bisa seperti milik saya ya. Dalam waktu 3 tahun sudah bisa berbunga. Nah, ini tangkai bunganya juga masih ada ya, karena belum saya potong tangkai bunganya, karena kebetulan ada biji ya teman-teman ya. Jadi biji sesuai dengan yang saya janjikan di video sebelumnya, bijinya nantinya akan coba saya tebar tanpa menggunakan teknik kultur seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang kembali ke pembahasan teman-teman ya. Kalau teman-teman belinya anggrek grama gundul atau batang gundul atau kondisi dorman ya seperti ini Grama scriptum ini juga gundul teman-teman, saya nanamnya ya. Nah, itu enaknya satu teman-teman, dia kondisinya saat kita beli dalam kondisi gundul berarti dia sudah dewasa. Pertama itu. Meskipun ya notabene anggrek itu ya seperti Dendrobium atau Cattleya, kalau kita split itu juga bisa menunda pembungaan ya. Jadi ada katanya seperti ini, kalau anggrek itu dalam kondisi dewasa terus kita split, itu dia akan kembali remaja lagi teman-teman. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu, ini saya tunjukkan Grammatophyllum measursianum milik saya. Kenapa? Karena saya beli dari gundul, keluar dua anakan awal, lalu kemudian nambah sampai sekarang jadi 7 ya, atau yang tersisa ini 6 karena yang satu sudah saya potong. Nah, di anakan yang kelima atau yang keenam itu baru muncul bunga ya, baru muncul bunga selama 3 tahun ya teman-teman ya. Dan saya yakin di tempat lain yang punya anggrek grama ya, entah itu scriptum, entah itu measur, entah itu martai dan lain sebagainya, saya yakin pasti memiliki apa ya, kesusahan sendiri dalam merawatnya. Jadi ada yang berbunga mungkin 3 tahun baru bunga, ada yang 5 tahun, ada yang 1 tahun sudah bunga, mungkin perawatannya bagus, kemudian dibantu dengan pupuk misalnya, itu juga bisa ya teman-teman ya. Itu. Nah, jadi kalau teman-teman belinya di dalam kondisi seedling seperti ini teman-teman, seedling itu otomatis prosesnya lebih lama. Ini aja ini sudah ada yang saya potong nih teman-teman. Ya, coba sebentar biar lebih jelas saya deketin ke kamera. Jadi ini awalnya seedling teman-teman, ukurannya seedling. Ada 1, 2, 3, 4 teman-teman. Ya, 1 ya, dari sini awalnya ini ya, paling ujung ini 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 batang yang sudah saya potong teman-teman ya.
Yang jelas ukurannya lebih kecil dari ini. Ini anakan baru yang tumbuh di rumah teman-teman. Jadi kalau kita beli dari seedling prosesnya itu lumayan lama ya. Tuh. Kalau sekarang ini mungkin ini bisa disebut remaja mungkin teman-teman ya. Karena ini sudah batang ke 1, 2, 3, 4. Sudah keempat ini mau keluar lagi anakan yang kelima teman-teman. Dan insya Allah ini anakan yang kelima mungkin bakal lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan amin ya teman-teman ya. Tuh. Jadi kalau perbandingannya dengan pembelian seedling melalui hasil kultur sudah jelas, saya menyarankan lebih baik teman-teman beli anggrek spesies atau anggrek bonggolan gundul ya, yang sudah jelas-jelas kondisinya dewasa ketimbang teman-teman beli dari kondisi seedling. Karena kalau dari kondisi seedling saya yakin sebaik apapun kita ngerawat ya, dari tahap seedling kemudian masuk ke remaja, dari remaja masuk ke pradewasa, dari pradewasa ke dewasa, nah dari dewasa saja ya ke pembungaan aja sudah lama seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman memang kepingin yang lebih dapatnya lebih enak dirawat ya, saya pastikan itu saya saranin beli yang batang gundul seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah pasti. Bahkan ini tangkai bunganya ngeluarin anak teman-teman. Jadi anakan yang di belakang ini, di belakang yang coklat ini, itu adalah anakan dari tangkai bunga teman-teman ya. Dan insya Allah ini mau nambah satu lagi di sebelahnya. Entah itu dari tangkai bunga atau dari bawaan ini ya, bawaan anakan yang baru. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan nanti entah dari anakan yang ini ya, yang masih gemuk ini masih masa pertumbuhan teman-teman. Entah dari ini berbunga lagi, atau dari yang sana berbunga lagi, atau mungkin nunggu anakan lagi ya. Itu namanya proses teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang khawatir kok ini daunnya nguning ya, setelah sudah lama daunnya nguning, nah itu sudah wajar teman-teman, karena memang dalam proses pertumbuhan anggrek gerama itu ada yang namanya masa dorman ya. Jadi ini dorman ya. Ini yang dorman ada 3 teman-teman ya, 3, harusnya ada 4, cuman yang satu saya potong ya, sudah saya jelasin tadi. Tuh, kalau ini yang dorman ada 3 ya teman-teman ya. Nah, jadi meskipun teman-teman nanti beli batang yang gundul kemudian anaknya itu kerdil, itu nggak masalah teman-teman ya. Itu juga bisa disebut proses. Kenapa saya bilang proses? Batang gundul yang kita beli, satu, dia sudah tidak mengeluarkan akar baru lagi teman-teman ya. Itu kalau batang gundul yang kita beli sudah kondisi dewasa. Kemudian beda kalau batang gundul yang kita beli dia masih membawa akar baru dari sellernya teman-teman. Berarti dia motongnya di saat ini masih masa pertumbuhan ya, seperti itu. Nah kemudian tumbuh anakan pertama kecil, anakan kedua ini juga masih pertumbuhan karena hijaunya beda ya, hijaunya masih hijau muda, ini hijau tua, cuman ini daunnya rontok. Ini perawatannya jujur musim panas ini kurang teman-teman ya, cuman dibantu dengan penyiraman ya, itu juga saya wajar ya, nggak masalah ya. Tapi yang jelas kalau teman-teman beli dari gundul itu lebih cepat pastinya, apalagi kalau dibantu dengan perawatan yang bagus serta didorong dengan pupuk misalnya, itu insya Allah lebih cepat ketimbang teman-teman beli dari kondisi seedling atau kondisi remaja ya. Tuh. Jadi seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk teman-teman yang mempertanyakan kenapa kok batang coklatnya nggak dipotong, ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, bahwasanya ingin saya tunggu sampai benar-benar kering seperti di alamnya teman-teman ya. Tuh. Kalau yang di sebelah sini anakannya yang saya potong itu kenapa langsung saya potong? Karena dia bawa jamur ya teman-teman ya, bawa jamur. Beda dengan ini nggak karena jamur rusaknya ya. Tapi kalau anakan yang ada di sebelah sini, ya ini di sini harusnya ada anakan satu lagi. Nah, ini saya potong karena memang dia bawa jamur teman-teman. Ya, saya takut ngerambat, jadinya saya potong. Kalau ini dia nggak merambat teman-teman. Buktinya ini sudah saya biarin 2 bulan. Nah, indukan yang satunya ini, temennya yang dulu saya beli gundul ini aman teman-teman sampai sekarang. Ya. Kalau memang ini bawa biasanya kalau kurang sehat ya, itu biasanya nular ke yang lain. Tapi ini alhamdulillah ya. Tuh. Kalau anakan yang saya potong itu memang dia kurang bagus karena di bagian batangnya ini sudah membusuk ya. Kalau ini enggak, ini memang nguning awalnya.
Ini coklat karena proses teman-teman ya. Karena proses berarti di bagian atas ini dia sudah kering. Yang ada airnya itu di bagian bawah seperti ini ya. Nah, next kalau ini memang sudah kering, ini rencananya nanti akan saya buka. Saya ingin berbagi juga sama teman-teman dalamnya anggrek gerama kalau sudah kering seperti apa ya. Karena kalau waktunya masih basah, sudah pernah saya masukkan ke video sebelumnya mengenai anggrek gerama tubillum ya saat kondisi basah. Saat itu saya motong, sudah pernah saya tunjukkan di dalamnya seperti apa. Waktu masih basah. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Buat ibu yang sudah tanya, semoga anggrek geramanya tumbuh subur, makin rimbun. Dan kalau sudah rimbun jangan diseplit, itu saran saya. Karena kalau sudah diseplit itu akan menunda anggrek untuk berbunga. Karena ya itu tadi yang seperti saya sebutkan, kondisinya kembali ke remaja ya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Tentunya tetap disaksikan terus channel My Orchid Banyuwangi. Jangan lupa share, like. Tentunya kalau misalnya teman-teman ada kritik dan saran silakan ya. Kita sama-sama belajar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.